Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan kembali tapi secara utuh beberapa contoh skripsi yang bisa digunakan untuk bidang manajemen operasi. Ini nanti ada 5 yang akan saya tampilkan dan tampilannya kalau pada bagian sebelumnya saya menunjukkan hanya model-model tapi secara singkat. Kali ini saya ingin menunjukkan isinya secara lebih lengkap sehingga nanti bisa punya gambaran bagaimana cara penulisan skripsi yang baik. Nah, yang ini tentang Kaizen. Kaizen ini termasuk dalam Total Quality Management, termasuk lebih ke konsep bagaimana bisa meningkatkan, memperbaiki uh, produksi di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada 5S, nanti kita akan lihat, tapi sebelumnya kita lihat struktur pembicaraannya. Nah, ini kita lihat yang akan dibahas ada 2 yang utama, yaitu konsep Kaizen ya, dengan 5S terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian di sini juga ada penyebutan mengenai tempat dilakukannya penelitian, yaitu di PT Astra Honda Motor. Ini semuanya Anda tampilkan. Ini dibuat oleh Pak Hansa tahun 2022. Disebutkan juga di sini eh, jurusannya, fakultas dan universitas serta tahunnya. Kemudian berikutnya Anda tuliskan ini approval-nya atau persetujuan dari dosen pembimbing. Nantinya juga ada persetujuan dari penguji misalkan nantinya ya kalau sudah selesai. Di sini yang lebih lengkapnya seperti ini. Dari penguji maupun dari pembimbing maupun nantinya juga ada dari fakultas atau dari prodi. Ada penjelasan mengenai orisinalitas, yaitu bahwa Anda membuatnya sendiri dan tidak ada pelanggaran hak cipta, itu disebutkan di situ. Dan ada motonya, silakan ini opsional, ini boleh tulis atau tidak. Kemudian berikutnya ada abstrak. Abstrak ini berisi mengenai ringkasan apa yang diteliti, mulai dari tujuannya apa, kemudian disebutkan mengenai variabel-variabel yang digunakan. Di sini disebutkan juga berapa jumlah respondennya, teknik sampel yang digunakan, jenis data, alat analisis, dan juga tentunya hasil yang diperoleh secara singkat. Kemudian juga tidak kalah penting, ada keywords, kata-kata kuncinya apa. Eh, Bisa katakanlah 5 kata-kata kunci gitu Anda bisa tuliskan dalam bagian ini. Kemudian ada pengantar, setelah itu ada ucapan terima kasih. Ini juga tergantung, tidak perlu banyak-banyak. Kalau ada calon, banyak yang bilang nggak usah dituliskan di sini ya. Kemudian daftar isi. Daftar isi pun juga harapannya dituliskan menggunakan sistem otomatis table of contents secara otomatis. Kemudian Anda bisa lihat secara ringkas, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 studi literatur, bab 3 metodologi penelitian. Nah, itu sudah sama dengan uh, proposal. Selanjutnya ada hasil pembahasan dan kesimpulan serta saran. Oke, kemudian ada daftar tabel, ada daftar gambar. Nah, ini kita mulai dari latar belakang risetnya. Nah, ini bicara mengenai kenapa suatu perusahaan bisa sukses atau tidak, kemudian bahwa dia sangat tergantung pada sistem produksi, sistem manufaktur di perusahaan tersebut, kondisi ekonomi, dan seterusnya. Nanti mengantarkan kepada permasalahan nantinya, sehingga Anda juga menunjukkan tentang objek yang akan diteliti dan secara spesifik kenapa dia menarik untuk diteliti, serta permasalahan apa yang muncul di situ. Ini bagus juga kalau ada ayat Quran
ataupun ada hadis yang dimasukkan yang terkait dengan latar belakangnya biar kita bisa punya kerangka berpikir yang Islami. Kemudian disebutkan uh, apa judulnya pada bagian ini. Kemudian setelah itu dijelaskan permasalahannya apa. Nah, permasalahan di sini atau research question juga bisa, pertanyaan penelitian ini sifatnya menunjukkan pengaruh satu sama lain. Kalau ini kuantitatif ya, jangan lupa. Maka apakah Seiri berpengaruh bisa dituliskan secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan dan seterusnya ya. Nah, ini juga karena spesifik pada PT Astra Honda, maka dia menyebutkan uh, semuanya dituliskan di PT Astra Honda Motor, walaupun tidak harus seperti itu. Bisa juga titik saja pada kinerja karyawan juga bisa. Dan cenderungnya sebetulnya nggak perlu dituliskan perusahaannya gitu ya, biar bisa nanti berlaku umum. Nanti dijelaskan pada bagian lain bahwa ini digunakan di PT Astra Honda Motor. Dan selain itu, ada dua pertanyaan yang sifatnya terbuka. Yang 5 pertanyaan ini sifatnya dia merujuk pada hipotesis, tapi karena relatif modelnya sederhana, maka juga ditambahkan ada beberapa pertanyaan terbuka pada kuesionernya. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dihadapi, kesulitan apa yang dihadapi di dalam menjalankan konsep Kaizen, dan manfaatnya apa menurut responden penggunaan Kaizen ini. Kemudian ada tujuan penelitian ya untuk menganalisis, kalau tadi apakah ini digunakan untuk menganalisis efek dan seterusnya ya. Kemudian manfaat penelitian ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, kalau manfaat praktis diantaranya ya untuk perusahaannya, untuk juga penelitinya itu yang bisa ditampilkan di situ. Kemudian untuk studi literatur nanti dijelaskan berbagai variabel yang digunakan. Variabel yang menjadi dependent variable yang sebelah kanan, ujung kanan itu kan tentang kinerja karyawan. Maka dijelaskan apa yang dimaksud dengan kinerja karyawan, kemudian juga perubahan-perubahan makna kinerja karyawan dari tahun ke tahun juga bisa, dan makna yang terkini seperti apa nanti bisa dijelaskan juga di sini. Setelah itu dijelaskan variabel yang lainnya ya. Karena kita tadi bicara mengenai Kaizen, maka Anda juga bisa uh, lihat sejenak mengenai uh, modelnya. Coba saya tampilkan modelnya seperti ini. Oke, ini ada 5 hal di bawah di sebelah kiri mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, itu masing-masing menjadi hipotesis sendiri. Maka di bagian literatur itu ada kinerja karyawan, kemudian ada juga konsep Kaizen dengan masing-masing unsur dari Kaizen juga dijelaskan. Kemudian ada peneliti terdahulu. Nah, ini ada research-nya yang melakukan siapa, judulnya apa, variabelnya apa. Variabel bisa tuliskan mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Kemudian hasil penelitian itu seperti apa yang dilakukan oleh periset sebelumnya. Ya, sebaiknya yang 5 atau 4 tahun terakhir, kemudian juga silahkan pilih jurnal, terutama jurnal internasional, dan jangan terlalu banyak penulis Indonesia. Jadi bisa juga diperbanyak penulis asing sehingga persepsinya, perspektifnya yang digunakan tidak hanya perspektif Indonesia tapi perspektif internasional. Oke, setelah itu Anda mengembangkan hipotesis dari berbagai penelitian sebelumnya, maka Anda menyimpulkan, oh ternyata ada hubungan antara Sairi dengan kinerja karyawan. Ada hubungan antara Saiton dengan kinerja karyawan. Itu nanti pada bagian akhir dari setiap subbab nanti ada hasil hipotesisnya.
Kemudian di sini Anda bisa menampilkan model dari eh, ini uraian yang sudah dibahas sebelumnya. Modelnya seperti ini dan Anda jelaskan kembali hipotesis yang ditampilkan oleh model tersebut. Kemudian metodologi penelitian disebutkan objek dan subjeknya. Objeknya Honda, subjeknya itu eh, karyawan PT Honda. Ini populasi, sampel, dan sampling. Nah, ini Anda jelaskan populasinya, itu berarti populasi research-nya itu semua karyawan di PT Astra. Tapi tentunya Anda tidak bisa mensurvei mereka semua, maka harus ada sampling. Nah, jumlah samplingnya Anda sebutkan berapa minimalnya dan berdasarkan referensi dari siapa yang menyatakan minimalnya segitu. Oke, kemudian setelah itu sampling itu kan ada yang purposive sampling gitu kan, yang sering digunakan di tempat kita karena purposive sampling ini tidak acak betul, tapi berdasarkan beberapa kriteria. Kalau di sini kriterianya dia karyawan, dia sudah kerja lebih dari 1 tahun. Kemudian eh, jumlah populasinya berarti ada 360, tapi ternyata jumlah yang diperlukan sebagai responden tidak perlu sebanyak itu karena dia menggunakan Hare et al. Hare et al. Itu menyatakan jumlah responden itu 15 sampai 20 kali jumlah variabelnya. Karena variabelnya ada, dikatakan di sini ada 5 atau 6, itu nanti eh, segitu banyaknya jumlah variabelnya kali 15 atau kali 20. Jadi 75 kali sampai 100 responden minimal ya. Tentunya lebih banyak lebih baik. Kemudian data yang digunakan data primer, data sekunder juga bisa disebutkan. Kemudian pengumpulan datanya pakai apa? Di sini disebutkan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Oke. Pada bagian apa dari Astra? Khusus pada bagian pengadaan atau bagian procurement. Kemudian ada pertanyaan yang tertutup, multiple point. Nah, ini dengan penyataan ada empat pernyataan, jadi bukan liquid skill sebetulnya, tapi pilihan gandanya itu ada 4 di sini. Nah, keuntungan kalau ada 4 pilihan ganda jawabannya, alternatif jawabannya, maka kita bisa menghindari eh, pernyataan yang sifatnya ragu-ragu. Karena orang Indonesia kan seringkali tidak berani menyatakan iya atau tidak, ini bagus atau tidak, sangat setuju atau tidak, tapi ya lumayan lah. Kadang-kadang seperti itu, maka untuk menghindarinya, maka digunakan 4 pilihan jawaban untuk pilihan ganda. Selain itu juga ada pilihan terbuka untuk memperkuat, untuk meluaskan, dan juga untuk eh, menyiapkan diri menambah pembahasan apabila ada hipotesis yang tidak diterima, juga untuk memperdalam permasalahannya. Dan disebutkan ada independent variable, ya, yaitu kaizennya 5 variable kaizen, yang dependent itu yang berupa kinerja karyawan. Nah, ini skornya pakai 4321. Ada 4 pilihan. Kemudian ini penting sekali, definisi operasional variabel. Jadi ketika Anda melakukan penelitian ini, yang Anda maksud dengan masing-masing variabel itu seperti apa? Nah, kalau di dalam dasar teori, itu Anda bisa menggunakan yang lama eh, referensinya. Kalau yang ini bisa menggunakan yang lebih baru referensinya, karena ini merupakan pengertian dari variabel yang paling baru. Kemudian indikator. Apa yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa variabel ini terpenuhi. Oke, jadi seri itu eh, bahasa Indonesianya sortir gitu ya, memisahkan barang-barang mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, dipilah-pilah. Nah, maka indikator bahwa prinsip seri ini sudah dijalankan, ada dilakukan pemilahan barang yang dibutuhkan dan tidak, tidak ada barang
yang tidak dibutuhkan di tempat kerja, dan seterusnya. Ini indikator-indikatornya. Pertanyaan yang tampil itu pertanyaan 1 sampai 5 di dalam kuesionernya maksudnya. Demikian pula seterusnya. Oke, kemudian tentunya Anda melakukan uji instrumen. Apakah instrumennya itu layak atau tidak, instrumennya itu valid atau tidak digunakan untuk eh, membuktikan masing-masing variabel. Dia betul-betul kuesionernya itu mewakili variabel atau tidak, itu validitasnya. Reliabilitas itu kalau dicoba berkali-kali, apakah hasilnya sama atau tidak, apakah hasilnya konsisten dan stabil atau tidak. Perangkat analisisnya Anda juga jelaskan, kalau modelnya cukup rumit, kompleks, nanti saya sarankan pakai EMOS. Kalau SPSS ini mungkin karena tahun lama masih pakai SPSS. Kalau sekarang menurut saya sih lebih kuat kalau pakai AMOS atau eh, metode SEM atau equation modeling yang lainnya. Kemudian ada analisis deskriptif. Jadi selain sebelum uji hipotesis ada analisis deskriptif dulu yang akan dilakukan juga, dan ada beberapa uji-uji di sini ya, standar seperti untuk statistik. Baru di sini masuk hasil pembahasan, nanti menjelaskan mengenai perusahaan tersebut. Oke. Kemudian juga menjelaskan mengenai ciri-ciri responden. Kemudian ada profil responden ditampilkan, berapa orang yang manajer, berapa orang yang jadi koordinator, dan seterusnya, persentasenya berapa. Berdasarkan usia juga bisa dimasukkan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, berdasarkan jumlah tahun bekerja. Jangan lupa ini nanti akan ditanyakan di dalam kuesioner. Jadi ini nanti akan sesuai dengan kuesionernya ya, sehingga ketika membuat kuesioner Anda perlu pikirkan kira-kira apa saja karakteristik responden yang perlu ditampilkan yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian Anda membuat deskripsi uh, tentang analisis deskriptifnya. Anda jelaskan juga. Nah, ini yang pertama terkait masing-masing variabel. Ini indikatornya, dan secara rata-rata berapa nilai yang diperoleh untuk masing-masing indikator, 3,76, 3,54 dan seterusnya, dan total untuk satu variabel 3,56. Dan Anda jelaskan tingkatannya. Jadi ini disebutkan ada kategori-kategorinya ya, intervalnya, nilai. Kalau ini tergantung kita, tapi menggunakan judgement yang baik. Ada juga dalam statistik cara untuk membagi. Jadi nilai 1 sampai 1,79 ini sangat jelek. 4,2 sampai 5 sangat baik. Nanti dibagi menjadi 6 kategori itu ya boleh 6, boleh 5. Nanti silahkan Anda mencari alasan untuk membagi jumlah segitu. Ini masuk semuanya high, tinggi, kecuali satu masuk moderat. Secara umum masuknya tinggi. Tinggi dalam artian tinggi bahwa variabel seri, variabel dilakukan sortir atau pemilahan, itu memang iya, memang dilakukan hal tersebut, prinsip seri dijalankan, itu perspektif respondennya sangat setuju. Coba very high, ada very high, jadi setuju, bukan sangat setuju tapi setuju. Ada baiknya juga kalau dilakukan pemilahan yang sama dengan ini ya, skala yang digunakan ya, ada dibagi 4 juga bisa juga, ini juga dibagi 4 biar sama, sangat setuju atau setuju saja dan seterusnya. Tapi tentunya hasilnya nanti akan berbeda di sebelah paling kanan ini. Masing-masing dijelaskan seperti itu. eh, ya, hingga ke ini. Kemudian dilakukan uji, ada p-value dan seterusnya, ada tampil di sini. Oke, uji reliabilitas. Kemudian asumsi klasik. Silahkan Anda ingat kembali di statistik.
ada t-test dan seterusnya. Nah, ini ada uji hipotesis. Nah, di sini bisa ketemu ternyata Seiri tidak berpengaruh. Yang hipotesis satu tidak terbukti karena pensortiran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Seiton juga tidak berpengaruh. Ini menarik ini. Nah, kemudian kalau Seiso ya terbukti, yang Seiketsu terbukti, kemudian Shitsuke terbukti juga. Jadi dari 5 ada 2 yang tidak terbukti. Nah, untungnya kita ada beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka. Sehingga nanti bisa harapannya hipotesis yang tidak terbukti bisa dijelaskan dengan pertanyaan terbukanya. Oke. Kemudian, ini ada hasil pertanyaan terbuka disebutkan. Di sini dipilah-pilah ada pertanyaan mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh para karyawan. Masalahnya ini dikategorikan menjadi 7. Jawabannya total mungkin ada eh, tadi ada berapa responden, seratusan gitu ya. Nah, maka nanti dibagi responden mungkin jawabannya juga bisa lebih dari satu. Satu responden menjawab permasalahan yang dihadapi lebih dari satu, maka harus dikategorisasi. Dikategorisasi menjadi ini kurangnya kesadaran, misalkan. Nah, ini 44 orang yang menyatakan seperti itu. Kemudian juga ditanyakan solusinya apa? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Ada kurang komunikasi antar tim. Itu berapa kali yang muncul, nanti dirutkan dari frekuensi yang paling tinggi. Nah, mereka juga diminta untuk menjawab, memberikan solusinya. Oke. Jadi ini masuk dalam satu pertanyaan, ada permasalahan apa dan apa solusinya sekaligus ditanyakan kepada responden. Oke. Ya. Kemudian di sini dibahas hasil pertanyaan terbukanya. Kemudian ini tentang hambatan yang diperoleh, yang dihadapi. Tadi permasalahan ini hambatan. Ini juga ditabulasi, dan solusinya juga ini diberikan di sini. Oke, kemudian setelah itu manfaat dari Kaizen. Ya. Kemudian didiskusikan. Ini perlu menjawab kenapa tadi yang 1 dan 2 tadi, H1 dan H2 tidak terbukti. Nah, ini harus panjang ini jawabannya. Tapi juga bisa diperkuat dengan jawaban responden ya. Jawaban pertanyaan terbuka responden bisa memperkuat jawaban kita, bisa mencari alasan kenapa kok tidak terbukti H1 dan H2-nya di sini. Dan tentunya lebih panjang daripada yang terbukti. Yang terbukti lebih pendek penjelasannya. Setelah itu, maka kita akan peroleh kesimpulan dan saran. Kesimpulannya juga terkait dengan hipotesis tadi. Oke. Kemudian kalau eh, dan ini lebih panjang gitu ya, jawabannya tidak hanya berpengaruh, tapi kenapa kok berpengaruh dan seterusnya dijelaskan dalam kesimpulannya. Dan diberikan saran-saran untuk penelitian berikutnya. Kemudian juga eh, bisa juga dijelaskan kelemahannya apa dulu. Kelemahan dari studi ini apa, tentunya juga nanti ke depannya agar tidak dialami kelemahan yang sama, maka apa yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian setelahnya. Dan juga ada eh, ini saran-saran untuk peneliti. Dan pada bagian belakang ini ada keterbatasan penelitian juga dijelaskan. Referensi tentunya dimasukkan, hati-hati ketika menuliskan referensi. Nah, kalau sekarang lebih mudah, lebih baik kalau ditulis DOI-nya. Jadi nomor yang tertera di dalam referensi online-nya ya, DOI. Kemudian harus konsisten penulisan ini semua ya, penulisan referensi. Ini ada attachment lampiran, ada
izin penelitian, ada kuesioner, ada hasil risetnya, bisa tampilkan juga nanti hasil turn it in juga bisa masuk. Ini kuesionernya. Dalam buat kuesioner, tidak malah jangan menuliskan judul penelitian, dibuat sumir saja. Nah, ini kurang pas, ini terlalu eksplisit. Oke. Sebaiknya penelitian mengenai Kaizen atau implementasi Kaizen gitu aja biar orang tidak bisa menerka sehingga jawabannya masih lebih objektif gitu ya. Oke, ini kuesionernya dan seperti ini. Kemudian hasil penelitiannya nanti silakan ini angka-angkanya semuanya dimasukkan. Kalau ada pertanyaan terbuka, nah ini open-ended questions-nya ada 4 pertanyaan nanti ditampilkan masing-masing jawaban. Ya tinggal aja dari Google Form kan tinggal copy and paste ya kalau ini. Ya. Dan ini hasil uji statistiknya yang attachment berikutnya, yang lampiran berikutnya. Lampiran 3 ini ada hasil uji reliabilitas. Ya, semuanya saja hasil statistiknya nanti bisa dimasukkan di sini. Hasil uji klasik, analisis deskriptif. Ya, dan ya ada analisis regresi linear ganda. Oke, eh, itu satu bahasan mengenai satu skripsi, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti apa urutan berpikir di dalam suatu skripsi. Mudah-mudahan bisa membantu kita mulai berpikir, mulai mengarahkan kita dalam menyiapkan penelitian, membuat tentunya pertama membuat proposal penelitian, kemudian menjalankan penelitian dan membuat laporan penelitian. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.